Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukri. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Iskandar Muda, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Distribusi. Maka kuliah Sistem Distribusi ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Teknik Elektro pada semester 5 dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Mata kuliah ini tidak memiliki suatu persyaratan mata kuliah ini sebelumnya, tetapi menjadi syarat untuk mata kuliah selanjutnya, yaitu untuk mahasiswa Teknik Elektro. Kemudian pada mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS, rincian waktunya itu 3 kali 50 menit, di mana dalam satu SKS ini 50 menit akan saya gunakan itu untuk tatap muka di dalam kelas, dan satu SKS 50 menit untuk tugas yang dapat dikerjakan oleh saudara mahasiswa, dan satu SKS lagi untuk 50 menit untuk belajar mahasiswa secara mandiri. Mata kuliah Sistem Distribusi merupakan mata kuliah yang akan membahas materi tentang permasalahan terkait konsep sistem distribusi, kemudian sisa klasifikasi jaringan sistem distribusi, perencanaan sistem distribusi, sistem pemenang ekonomis, analisis sistem distribusi, keandalan sistem pada jaringan distribusi, pengamanan sistem distribusi, kemudian jaringan distribusi dan sistem pentanahan. Di mana di sini harapan saya mahasiswa mengikuti mata kuliah ini dapat mencapai CPMK, dan capaian pembelajaran yang sudah saya susun ini, di mana CPMK mata kuliah ini saya susun berdasarkan CPL Prodi. Untuk CPMK yang saya susun direncanakan pembelajaran ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar sistem distribusi. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengklasifikasikan jaringan distribusi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur perencanaan jaringan distribusi. Keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasikan dan menjelaskan tentang tiang penyangga pada jaringan sistem distribusi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk isolator pada jaringan sistem distribusi. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana bentuk kawat pengantar pada jaringan sistem distribusi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis dan mensimulasikan sistem jaringan distribusi. Jadi dari capaian mata kuliah tersebut, maka saya juga menyusun yang namanya sub CPMK, di mana sub CPMK ini merupakan kemampuan akhir yang diharapkan pada mahasiswa dari setiap pertemuan. Mengharapkan mahasiswa memiliki kemampuan sesuai dengan sub CPMK yang sudah saya susun. Berdasarkan CPL Prodi dan CPMK, ada 8 sub CPMK yang sudah saya susun. Di sini dalam rinciannya ada 16 pertemuan dalam satu semester, di mana ketentuannya di sini sebanyak 14 kali pertemuan itu saya lakukan di dalam kelas dan tatap muka, di mana 2 kali pertemuan itu saya gunakan yaitu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi keseluruhan pertemuan dalam satu semester ini yaitu 16 kali pertemuan. Maka dengan pertemuan tersebut saya sudah menyusun metode DIA, Delivery Interaction
and assessment. Ini merupakan delivery, itu merupakan ceramah, metode ceramah. Di sini saya lakukan dalam metode ceramah supaya mahasiswa dapat memahami dan memiliki kemampuan dalam mengikuti mata kuliah setiap pertemuan. Kemudian kedua yaitu metode interaction. Di dalam bentuk metode interaction ini saya lakukan bentuknya dalam diskusi, di mana saya membentuk kelompok-kelompok kecil dan memberikan sebuah kasus kepada mahasiswa supaya bisa berinteraksi dengan dosen dan saudara-saudara mahasiswa bisa berinteraksi dengan kawan yang lainnya, sehingga dapat memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang materi-materi yang sedang dipelajari. Harapan saya dalam mahasiswa ini mencurahkan ide-idenya, sehingga apabila ada kasus-kasusnya itu bisa mereka mencari solusinya. Yang ketiga di sini ada metode assessment, di mana di sini penilaian. Penilaian ini bukan saja saya ambil dari UTS dan UAS, tetapi penilaian dari sikap, etika, kedisiplinan, rajin, aktif, itu di dalam kelas. Saya itu menjadi sebuah nilai plus untuk saudara-saudara mahasiswa apabila mereka aktif di dalam proses belajar mengajar dalam kelas. Sehingga dengan mata kuliah distribusi yang full dengan teori ini, diharapkan mahasiswa memahami dan harus proaktif serta dapat dikembangkan. Kemudian untuk mata kuliah ini, ada beberapa referensi yang saya gunakan, yaitu ada buku dalam bentuk buku. Mereka biasa meminjamkan kepada saya untuk melakukan proses perbanyakan atau materi-materi yang belum mereka bisa pahami. Kemudian juga saya mengambil referensi dalam bentuk jurnal. Di sini jurnal yang saya gunakan yaitu hasil riset yang sudah saya lakukan. Mahasiswa mengambil mata kuliah ini itu di buku referensi yang saya gunakan, dan juga mereka bisa mengakses jurnal-jurnal yang saya gunakan pada URL jurnal tersebut. Mereka bisa mengakses itu di situs-situs jurnal yang saya berikan. Pada saat prakelas, mahasiswa ini dapat mempelajari atau mereview materi pertemuan selanjutnya, sehingga pada saat masuk kelas, dosen dan mahasiswa akan mendiskusikan materi tersebut. Di mana pada pertemuan 14 dan 15 nanti saya akan membentuk kelompok-kelompok supaya mahasiswa dapat mereview materi-materi sebelumnya, dan kemudian mahasiswa dapat melakukan presentasi itu masing-masing kelompok, sehingga tugas pasca kelompok dan mandiri dapat dikumpulkan ke email saya. Untuk MK atau untuk mata kuliah sistem distribusi yang saya ampu dengan bobot 3 SKS. Kemudian akan saya berikan cuplikan pembelajaran dari sistem distribusi yang ada di kelas. Selamat menyaksikan cuplikan pembelajaran video yang saya siarkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Jadi sebelum kita lanjutkan dengan pertemuan yang keempat, kita review sedikit tentang materi kita di pertemuan yang ketiga. Ya. Oke, ada yang mau direview yang pertemuan kita ketiga? Oke, jadi sebelum kita mulai masuk ke pertemuan keempat, yaitu perencanaan jaringan sistem distribusi, lebih baiknya dan indahnya kita berdoa masing-masing. Ya. Sebelum kita melanjutkan materinya, mari kita berdoa disegerakan. Oke, selesai. Baiklah, di sini kita sebelum masuk ke perencanaan jaringan sistem distribusi, coba dari mahasiswa di absen dulu. Oke, mungkin perencanaan di sini, perencanaan jaringan distribusi, adik-adik ini sudah tahu perencanaannya apa, dalam bentuk apa, dan kepentingannya untuk apa, ya kan? Apa itu perencanaan? Perencanaan itu yang direncanakan jaringan distribusinya mungkin pada suatu area atau pada suatu tempat. Dia membutuhkan
yang namanya jaringan distribusi disebabkan karena ada penambahan bebannya atau mungkin sudah terjadinya kepadatan penduduk pada area tersebut, ya. Baiklah, kita lihat di sini definisi jaringan distribusi. Ini merupakan energi listrik, bagian yang esensial, ya, dalam mengatasi pertumbuhan energi listrik yang cukup besar. Rencana diperlukan sebab berkaitan dengan tujuan pengembangan sistem distribusi yang harus memenuhi beberapa kriteria secara teknis dan ekonomis. Jadi di dalam perencanaan ini untuk mengatasi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan beban yang ada pada suatu tempat. Jadi itu penting kita merencanakan dulu, bukan di pihak perusahaan PLN itu. Dari PLN itu langsung menambahkan beban jaringan listrik. Nggak demikian. Apabila ditambahkan beban jaringan listrik tanpa ada suatu proses survei atau proses yang lain, mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Jadi makanya dalam perencanaan jaringan ini harus dilakukan proses survei lapangan. Ya. Di sini tujuan perencanaan sistem distribusi, yaitu untuk mendapatkan suatu fleksibilitas pelayanan optimum yang mampu dengan cepat mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan energi elektrik dan kerapatan beban yang ada di daerah. Ini yang paling penting tujuan daripada perencanaan ini. Ya. Di sini kerapatan beban itu perlu diatasi oleh PLN. Jangan nanti masyarakat sudah padat, beban sudah banyak mutu, tapi dari PLN tidak ada perencanaan apa-apa. Jadi ini merupakan suatu tujuan yang harus dilakukan. Mungkin di daerah Kota Banda-Aceh yang kita misalkan, mungkin selama 2 tahun atau 3 tahun dulu sebelumnya, itu kerapatan beban itu tidak segitu besar dan seperti sekarang. Sekarang di tahun 2024 ini kerapatan penduduk di daerah Kota Banda-Aceh ini lebih padat dan besar. Apa ada ini kerapatan beban mungkin bisa ini? Tahu kerapatan beban itu apa? Peramalan itu apa? Yaitu perakiraan. Apa yang kita perkirakan? Untuk apa kita perkirakan beban? Seperti konsep dasar tadi definisikan tujuannya. Karena di sini peramalan beban wajib dilakukan. Misalnya tahun yang lalu kebutuhan beban listrik di suatu daerah itu dengan misalnya 50 kVA. Penting sekali peramalan. Kalau sekarang dalam bentuk peramalan itu lebih bagus, kita menggunakan metode artificial neural network. Apalagi sekarang yang namanya AE, ya kan? AE itu merupakan suatu teknologi canggih sekarang. Pernah dengar ada dari AE? Pernah ya? AE itu sekarang bukan hal lain yang terbuku yang tidak viral. Tetapi AE itu merupakan suatu metode yang digunakan oleh orang yang menelaah tentang teknologi. Kemudian yang kedua, di faktor yang kedua, yaitu pengembangan gardu. Di mana di sini pengembangan gardu ini sama dengan peramalan beban. Seperti kita lakukan secara faktor geografis, ya. Maka pengembangan gardu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar dominan, kondisi eksentrik jaringan distribusi, serta konfigurasinya faktor yang mendampingi kebutuhan beban, kerapatan beban dalam proses pengembangan gardu, atau melakukan konstruksi gardu baru. Faktor-faktor dasar tersebut yaitu pada gambar berikut. Ini hampir serupa dengan peramalan beban tadi. Di mana di sini ada pengembangan gardu, ini juga dikaitkan dengan data-data beban historis, ya. Ini pengkajian pertumbuhan penduduknya, apakah pada suatu wilayah atau di daerah kota itu ada pengembangan penduduk. Itu saya rasa tiap waktu kan pasti ada yang namanya pengembangan penduduk. Itu udah pasti. Atau pertumbuhan, ya kan? Tegangan transmisinya.
Ini juga pengembangan daripada gardu. Harus ada dengan transmisi, kemudian kekuatan transmisinya, batasan penyulangnya. Itu harus ada dalam proses pengembangan gardu. Nah, sekarang kita lihat di kita beberapa Aceh. Sudah berapa ada gardu? Sudah ada dua, yaitu gardu ulang penerus sama gardu garing. Jadi itu karena itu saja. Kalau kita survei dengan pengembangan gardu itu berarti terjadi perkembangan penduduk yang besar di daerah kota Banda Aceh. Kemudian di sini ada konfigurasi, ya. Di sini batasan proyeksi pengembangannya. Ada ukuran fisik dan persediaan lahan, batasan fisik, batasan kemampuan maksimum, dan faktor ekonomi. Jadi dalam konfigurasi ini merupakan faktor-faktor yang harus dikaji. Batasan proyeksi pengembangannya, bagaimana ukuran fisiknya, sesuai nggak dengan persediaan lahan, ya kan? Jangan nanti direncanakan persediaan pengembangan gardu itu lebih besar dibandingkan dengan lahan. Itu tidak bisa, tidak boleh, ya kan? Kemudian faktor ekonomi juga menentukan. Jadi faktor ekonomi ini menentukan dalam pengembangan gardu. Kalau masyarakat ekonominya lemah, otomatis dalam pengembangan gardu juga akan terhambat. Nah, kenapa? Orang tidak akan banyak menggunakan fasilitas yang membutuhkan energi listrik. Jadi di sini juga ada susu dayanya. Ini merupakan faktor pengembangan gardu. Susu daya ini dalam transformator itu jadi semua utama, rugi daya. Ya. Susut, yang nama susut berarti kan ada yang hilang, ya kan? Ini merupakan faktor kedua yaitu pengembangan gardu, kan? Oke, di sini di pengembangan gardu ada yang mau ditanyakan faktor dasar ini? Ini sama dengan yang pertama kita butuh perakiraan, ya. Karena di sini ada data historis beban, perkembangan penduduk, jadi itu kita butuhkan, ya. Pak, sedikit untuk pengembangan gardu ini masalah geografis ada disyaratkan nggak kira-kira Pak? Kalau pengembangan gardu ini dalam faktor geografis itu ini Pak dibutuhkan pengkajian dan surveinya. Di sini dalam pengembangan gardu, apabila lahan itu tidak sesuai dengan kapasitas gardu yang dikembangkan, ini juga menjadi efek dalam dalam pengembangan distribusi. Jadi itu sangat dibutuhkan upaya dalam penanganan faktor geografis. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Hah? Gimana? Kita di sini kan untuk feedback kan, proaktif. Tanyakan langsung. Kita seperti diskusi di dalam ruang kelas. Oke. Apa perbedaan antara gardu induk dan gardu distribusi? Oke. Perbedaan gardu induk, ini gardu induk dia menerima daya dari sumber pembangkit. Di sumber pembangkit itu dasarnya ada yang namanya trafo step up. Bahwa di sini ada salah satu pembangkit, pembangkit. Di sini ada dalam bentuk trafo step up, ya. Kemudian dari jaringan transmisi ini nanti ada namanya trafo step down. Dari ini nanti baru disalurkan pada ada penyulang, yang saya bilang penyulang, kemudian masuk lagi ke trafo di tiang atau bentuknya trafo di distribusi. Dari ini baru dijaga kepada konsumen atau masyarakat. Itu proses dalam penyaluran atau perbedaan antara gardu induk dan gardu distribusi. Gardu induk itu dia menerima dari pembangkit, ya, kemudian tegangannya diterima dari pembangkit ke gardu induk, dari gardu induk menyalurkan tegangannya kepada dan trafo tiang atau trafo distribusi.
Oke? Rasa yang lain ada mau ditanyakan? Oke, kita lanjutkan dengan faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga di sini ada pemilihan letak gardu. Faktor ketiga di sini letak gardu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jarak dari pusat beban. Ini merupakan salah satu faktor. Kalau dia jarak itu dia ada terjadi suatu proses dalam penyaluran beban kepada gardu tersebut. Kemudian jarak dari jaringan subtransmisi yang ada dan adanya batasan seperti tersedia lahan. Kan faktor pembanan penyulam primary harus diperhatikan. Ya, ada lintasan penyulam, ada jumlah penyulam keluar berapa, ada ukuran kontur penyulam yang berapa. Ini harus diperhatikan semua. Dari lintasan penyulam, pola pengembangannya bagaimana, biaya totalnya berapa, pertumbuhan bebannya bagaimana, kerapatan bebannya bagaimana. Ini harus selalu diperhatikan. Ya, ketiga-tiga faktor pemanasan penyulam dari gambar samping ini harus diantisipasi. Ya, jangan terjadi pemilihan produktor itu yang tidak sesuai dengan kapasitas jaringan yang direncanakan. Ya, oke. Ini yang kelima ya. Kemudian di sini ada faktor investasi yang seperti kita di sini dalam faktor investasinya akan melakukan biaya totalnya berapa. Ini ada pengkajian-pengkajiannya, biaya pemeliharaannya berapa, biaya operasionalnya berapa, pajak dan susu energi berapa. Jadi ini suatu pengkajian dalam merencanakan, ya. Jadi kalau ini tidak dilakukan, ini menjadi sebuah faktor yang bisa menghambat pengembangan sistem distribusi. Jadi merupakan faktor-faktor yang harus selalu diperhatikan. Kemudian yang ketujuh di sini ada model perencanaan sistem distribusi. Modelnya terserah ya. Ada beberapa model yang mungkin hari ini bisa digunakan. Lokasinya juga kita pilih. Model pengembangan bagaimana, model pengembangan kapasitas ujung trafo. Metodenya ada di komposisinya. Ada metode program linear dan integer ya. Kemudian ada metode program dinamika. Sebenarnya tiga metode ini sering digunakan dalam proses model optimasi ukuran dan lintasan penyulam untuk mensuplai beban. Ya. Ini yang harus dalam perencanaan ini harus dilakukan metode-metode tersebut. Jadi bukan kita melihat ini suatu hal yang tabu bagi kita apa kita harus pakai metode atau tidak. Semua yang kita kerjakan di dalam listrik itu kita harus menggunakan metode. Ya. Oke, tentang model perencanaan sistem distribusi nanti metode-metode ini, adik-adik ini bisa mengembangkannya lagi nanti di rumah secara mandiri, baca referensi-referensi atau buku-buku yang berkaitan dengan model perencanaan sistem distribusi. Oke, di sini ada masing-masing metode ini proses perjalanan tersebut ya. Kelebihan dan kekurangan itu pasti ada pada setiap metode yang direncanakan tadi. Oke, di sini bentuk prosedur pemasangan jaringan ini sudah kita jelaskan kali sebelumnya. Ada surveinya, ada stickingnya, ada structure, data strip, data sheet, ada listing, wall setting, framing. Survei stacking ini merupakan ada beberapa prosedur ini wajib dilakukan oleh pihak yang merencanakan sistem jaringan distribusi. Ya, ini saya pikir penjelasannya bisa diketahui. Kemudian ini ada 13 tentang prosedurnya. Kemudian ada final check up. Kegiatan pengecekan terakhir sebelum jaringan tersebut dialiri listrik. Ya, prosedur ini harus diikuti ke 15 prosedur.
kita sudah memasang, kita sudah menginstalasi semua jaringan, tapi kita tidak pernah melakukan pengecekan. Itu bisa bahaya untuk perusahaan itu sendiri dan bahaya untuk masyarakat di sekitarnya. Itu harus diperhatikan, ya. Oke, di sini kita sudah memaparkan tentang rencana sistem jaringan distribusi, di mana di sini saya akan melakukan suatu refleksi bahwa dalam perencanaan ini harus saudara-saudara mahasiswa ini harus melakukan pengkajian ulang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi untuk pembahasan jaringan distribusi. Kemudian untuk tugas mungkin yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa, ya ini para mahasiswa dan mahasiswi untuk review jurnal yang berkaitan dengan materi hari ini. Ya, jadi materi hari ini apa? Tentang perencanaan sistem jaringan distribusi. Jadi nanti adik-adik di rumah, tolong dicari jurnal yang berkaitan dengan materi ini dan tolong di review, ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya nanti akan kita mengkaji tugas yang sudah saya berikan pada pertemuan yang keempat. Jadi dalam tugas refleksi ini mahasiswa diharapkan melakukan proses review ini sesuai dengan materi kita hari ini. Jangan nanti mahasiswa menjadi alternatif yang lain, boleh, referensi yang lain boleh, tapi menjadi alternatif yang lain itu sangat dianjurkan. Mungkin ada pola-pola tersendiri dalam mencari atau menyelesaikan kasus-kasus seperti mereview jurnal. Oke, hari ini sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan tentang masalah materi kita hari ini? Pak, saya mau tanya tadi metode tadi Pak, boleh di Yang mana? sekian dari metode tadi, perbedaan dari itu metode program linear dan integral. Apa sebenarnya Pak? Kalau di metode program linear dan integer, ini sama dalam satu metode yang digunakan. Integer itu kan linear dengan integer ini istilahnya ini bisa melinearisasi faktor-faktor pembatas. Faktor-faktor pembatas metode ini apa? Jadi kita melihat pengkajiannya, berapa kerapatan bebannya, berapa luas lahannya. Itu juga hanya menjadi sebuah parameter dalam metode program linear dan integer ini. Cuma di sini yang sering melakukan metode itu di metode dekomposisi. Karena metode dekomposisi ini dia mampu memilah problem itu yang lebih besar. Kemudian masing-masing problem itu mencari solusi dengan sendirinya. Oke, sekian untuk hari ini. Baiklah, terima kasih pada saudara-saudara mahasiswa sudah mengikuti mata kuliah sistem distribusi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberkahi dan diberikan umur panjang. Insyaallah 2 minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.